Yang berikutnya ayat 85. Wala tu'jibka amwaluhum wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah kau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Janganlah harta-harta mereka, anak-anak mereka menjadikan kamu kagum. Nabi dilarang kagum, gumun, takjub kepada harta kekayaan mereka dan prestasi-prestasinya anak-anak mereka atau kekuatan anak-anak mereka. Dilarang. Kenapa? Allah jelaskan, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk mengadab mereka dengan harta kekayaan yang mereka miliki, dengan kekuatan-kekuatan yang mereka senangi berupa anak-anak. Sesungguhnya Allah hendak mengadab mereka. Jadi itu adalah adab. Kok kamu kagum? Gak boleh. Itu adalah adab. Kok kamu takjub? Gak boleh. Adab kau dikagumi, adab kau ditakjubi. Bagaimana itu merupakan adab? Iya, karena orang munafik itu cintanya kepada harta luar biasa. Begitu ada anjuran bersedekah dan hartanya kemudian sampai diambil, apalagi zakat, itu mereka sakitnya nemen. Badannya kayak dicincang-cincang karena hartanya diambil untuk kepentingan kaum muslimin. Berarti hartanya sesungguhnya dijadikan ada pada mereka untuk Allah azab mereka, untuk Allah azab mereka. Sehingga Allah berfirman, wa tazhaqa anfusuhum, nyawa mereka melayang, wahum kafirun, dan mereka dalam keadaan kafir. Artinya apa? Artinya keadaan mereka dengan nifak yang terus menerus, maka nifak ini sangat akut pada mereka. Nifak ini sangat mengkristal pada mereka. Maka yang terjadi ucapannya, tindak tanduknya, yaitu ucapan tindak tanduk kekufuran, termasuk perasaan-perasaannya dan perasaan-perasaan yang benci kepada Islam. Sehingga kalau hartanya diambil untuk kepentingan kaum muslimin, anak-anaknya diajak untuk pendidikan anak-anak Islam, wah tersiksa luar biasa, dan dibiarkan matinya kayak gitu. Gak mungkin matinya bisa baik. Waktu itu yang mereka kejar, waktu itu yang mereka mengkondisikan diri mereka seperti itu. Maka Allah berfirman, wa tazhaqu anfusuhum, nyawanya melayang dalam keadaan mereka kafir, gak bisa keluar dari kenifakan yang sangat akut, yang sangat mengkristal. Jadi pelajaran yang kita ambil adalah jangan sampai kalau kita terkondisikan dengan suatu keburukan kemudian kita tidak mengupayakan keluar. Jangan. Kita terkondisikan dengan suatu keburukan dan kita membiarkannya, nanti tambah menguat, ada benar-benar kita itu gak bisa pernah keluar. Misalnya dari kecil orang tua kita tidak mengkondisikan kita dengan pendidikan berderma, ngajari infak, ngajari sedekah. Orang tua kita kurang ngajari, karena orang tua yang penting amalan untuk mereka, anaknya kurang dikondisikan. Padahal mesti kan dikondisikan, diajak ke masjid, ayo taruh di kotak infak, berangkat ke sekolah, kamu jajannya sekian ya, nanti selebihnya jangan buat jajan semuanya, adalah buat infak. Dilatih. Nah, misalnya sejak kecil tidak dikondisikan, akhirnya tumbuh dengan sifat bakhil, dan kita sadar saya ini agak bakhil ini.
Karena melihat teman-temannya begitu mudah, Masya Allah, ada akhirat langsung, ada proyek sosial langsung. Kok saya kok enggak ya, kayak berat gitu ya. Ini 100.000, waduh 100.000 bisa beli sabun, beli sampo, bisa beli ini, waduh nggak jadi keluar dah. Padahal temannya keluar 200.000, wah 200.000, waduh 200.000 itu bisa beli mie ayam, beli bakso, beli soto, wah nggak jadi. Nah jadi kita terkondisikan seperti itu, kemudian tidak mendobrak diri, nanti sampai matinya juga seperti itu. Kalau orang munafik nyawa melayang dalam keadaan mati sebagai kafir, kalau kita naudzubillah min dzalik mati melayang dalam keadaan sebagai orang bakhil. Apapun yang merupakan keburukan, kita jangan berdiam bercokol di situ, jangan. Nanti watazhaqu anfusuhum wa hum bukhala. Nanti watazhaqu anfusuhum wa hum, nyawa melayang dan mereka jubana, pengecut. Watazhaqu anfusuhum wa hum kusala, nyawa melayang dalam badan mereka sebagai orang yang malas. Dan yang lain-lainnya. Ini pelajaran yang bisa diambil. Dan bukan saja kita dilarang kagum kepada kekayaannya orang munafik, bukan saja kepada mereka, tetapi secara umum kepada pecinta dunia yang hartanya seabrak-abrak, duitnya seaha-aha, kita gak boleh kagum, gak boleh takjub, gak boleh. Jadi bukan kepada orang munafik saja, karena di dalam ayat ini kan dilarang takjub kepada harta anak-anaknya orang munafik, tapi sesungguhnya bukan orang munafik saja, siapapun pecinta dunia kita tidak boleh takjub. Allah berfirman, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu abqa. La tamuddanna, janganlah kalian memelototkan mata-mata kalian kepada harta-harta mereka. Dan harta-harta mereka Allah sebut dengan zahratal hayatid dunia. Zahro itu artinya bunga. Kenapa sih kekayaan mereka, harta mereka Allah sebut dengan zahro? Artinya kekayaan yang sangat sedikit, yang sangat sebentar. Bunga kita petik, segernya paling berapa lama, setelah itu ya layu. Apa bunga kita petik kemudian bisa jadi 2 jam, 3 jam sampai besok, enggak. Maka kekayaan orang-orang pecinta dunia, kekayaan orang-orang kafir dan munafik dalam ayat ini, itu sebentar saja, sejenak saja. Setelah itu gak ada artinya sama sekali, karena gak berbekas di akhirat. Maka jangan pernah kagum. Dan Nabi SAW kalau melihat keglamoran duniawi yang ada pada orang-orang kafir atau pecinta dunia, Nabi mengatakan, Allahumma innal 'aisha 'aishal akhirah. Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Ya Allah, hidup yang sudah adalah hidup akhirat. Ini kan biasa terungkap oleh kita, tetapi bukan dengan bahasa Arab. Ketika misalnya melihat mereka mobilnya 5 gitu ya, gede-gede, rodanya juga gede-gede gitu ya, sampai kacanya dari besi, nggak bisa melihat itu ya. Kita menghibur diri, yang penting surga, kan begitu ungkapan-ungkapan kita. Ini semakna dengan respon Nabi ketika melihat duniawi. Nabi mengatakan, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Ya Allah, kehidupan yang sesuai adalah kehidupan di akhirat nanti. Termasuk ketika perang Khandaq. Perang Khandaq ini kan peperangan yang Nabi dengan para sahabatnya harus membuat parit di sebelah utaranya Madinah.
karena sudah dipastikan mereka musuh yang akan datang pasti masuk ke Madinah dari arah utaranya. Kalau dari arah yang lainnya tidak mungkin, maka dari arah utara dibikinan parit itu dalam dan panjang. Jadi berapa sahabat membuat parit dalam dan panjang, nanti berapa sahabat lagi bikin parit dan panjang. Dari antara parit ke parit ada celah-celah sedikit. Mereka harus angkat tanah batu di pundak-pundak mereka. Nabi juga demikian, dan mereka sangat keletihan sekali. Nabi menghibur, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Jadi Nabi menghibur para sahabatnya, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, kehidupan yang sesuai dengan kehidupan akhirat. Ini letih kali itu tidak seberapa, nanti diganti, tidak pernah letih selama-lamanya di akhirat. Nah, jadi jangan pernah kagum kepada harta, keglamoran duniawinya orang-orang kafir dan siapa saja pecinta dunia. Kita boleh kagum dan boleh ngiri kepada hartanya muslim yang dia alokasikan ke dalam kebaikan-kebaikan. Nabi SAW bersabda, tidak boleh ngiri kecuali kepada dua orang. Gak boleh ngiri kecuali kepada dua orang. Yang pertama kepada muslim yang diberi harta duniawi dan dia berinfak siang dan malam. Yang kedua, ngiri kepada orang yang diberi ilmu dan dia berinteraksi dengan ilmunya itu siang malam. Kepada dua macam orang ini kita ngiri. Jadi kalau kita melihat muslim dunianya banyak, kemudian banyak infak, banyak peduli, banyak memperhatikan urusan sosial, ya Allah, kalau engkau berikan aku harta, aku akan seperti dia. Boleh? Boleh. Nah,